Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, selamat pagi. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Sekarang kita masuk ke pelajaran 1, yaitu indahnya saling menghormati. Submateri hari ini yaitu sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun. Kedua, cara membaca Quran Surah Al-Kafirun. Ketiga, menulis Quran Surah Al-Kafirun. Yang keempat, menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Yang kelima, memahami arti Quran Surah Al-Kafirun. Tapi untuk video kali ini kita akan sampai ke menulis Surah Al-Kafirun. Cuma 3 subbab. Sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun, cara membaca Surah Al-Kafirun, dan menulis Quran Surah Al-Kafirun. Langsung saja, sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Jadi urutan dalam Al-Quran yaitu ke-109. Jumlah ayatnya yaitu 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang hapusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Diturunkannya sesudah surah Al-Ma'un. Kenapa dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir? Yaitu diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan hal-hal yang menjadi penyebab diturunkannya suatu ayat atau surah dari Al-Quran. Surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah SAW meninggalkan dakwahnya. Hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan yang lebih baik sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Melihat kenyataan demikian, para pemimpin Quraisy yaitu Walid ibnu Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta kekayaan dan tahta atau kedudukan. Namun, semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin Quraisy terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara lain, yaitu mereka mengajak Rasulullah SAW untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Mereka berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita akan bersekutu bekerja sama dalam segala hal.
dan engkaulah yang memimpin kami, kata kafir Quraisy. Mendengar ajaran para pemimpin Quraisy tersebut, pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimbang atas tawaran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan surah Al-Kafirun ini yang menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah serta menyembah Tuhan mereka, yaitu dalam ayat terakhir surah Al-Kafirun ini, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agama. Nah, sekarang kita mempelajari cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Silahkan kalian ikuti di hati atau ikuti sambil mengucapkan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang kita setelah tadi membaca, silakan bisa diulang-ulang. Kita kembali. Silakan Bapak sengaja menuliskan di sebelah kanan ada huruf Arabnya dan di sebelah kiri ada tulisannya. Apabila kalian ada yang belum bisa membaca tulisan Al-Quran, silakan bisa di pinggir kirinya. Oke, selanjutnya kita belajar menulis Al-Quran. Oke, menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Supaya bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik, benar, dan indah, harus giat berlatih, harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan benar dan baik, kita harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir saja. Di Bapak lihatkan huruf Qaf, silakan ada huruf Qaf. Qaf di awal, di tengah, di akhir, dan sambung. Kemudian huruf Fa, F. Huruf Fa di awal, di tengah, di akhir, dan huruf sambungnya bagaimana? Kaf, Lam, Nun, Mim, Ain. Ini hanya contoh saja ya, dari 29 huruf hijaiyah. Kemudian ini adalah hanya bisa di akhir. Di awal tidak bisa disambung di tengah, tidak bisa disimpan di tengah. Huruf Waw, huruf Ro. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, sekarang ayo menyalin ayat-ayat
Quran Surah Al-Kafirun. Agar pekerjaan menyalin benar dan baik, perhatikan hal berikut ini. 1. Menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Awas, jangan dari kiri ke kanan ya. Telitilah harokat atau tanda baca. Tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan dan apabila ada kesalahan bisa dihapus. Keempat, salinlah semua ayat-ayat Quran Surah Al-Kafirun di atas. Silakan, selamat belajar menulis huruf Al-Quran. Dan silakan kalau sudah disalin surah Al-Kafirunnya, ditulis, kemudian dipoto, dan kirimkan lewat nomor pribadi Bapak. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.